Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Kita minum dulu. Haus om. Haus. Selamat datang Kang Irdam Rosdiansah. Ya, selamat. Selamat datang Sore. Selamat sore. Ngaret sedikit nggak apa-apa. Namanya juga balapan. Jadi pengawas perlombaannya lagi memastikan apakah wet race atau Panas. panas Iya. alias garing. Tapi kayaknya mau wet race nih, bentar lagi nih om. Ya, mau wet race. Udah mendung Udah soalnya. mendung. Sambil ngerokok saya om ya, Ya, menurut. biar santai. Oke, teman-teman yang sudah nyimak Racing for TV News, yang sudah nyimak di akun Facebook Edwin Benos, untuk YouTube nanti kita akan kemas. Sekali lagi selamat sore, kita ketemu lagi di ngobrol asik santai di sore hari di edisi bulan Januari yang selalu akan diisi oleh pelaku balapan papan atas Indonesia. Wih, Jadi, berarti saya papan atas ya om? papan ya? atas, Oh, papannya ya. di atas. Itu yang membedakan. Jadi kalau yang masih papan bawah atau papan tengah jangan kecut, jangan kecil hati, tetap harus berusaha berprestasi. Biar diundang ya kan? Ya, nanti diundang. Nanti duduknya seperti Kang Idram tuh, duduknya gitu. Mister Ugal. Kenapa Kang Idram disebut Mister Ugal ya? Kang Ugal, AA Ugal, kalau saya lihat di story. Sebenarnya kalau bahasa ugal itu om berawal dari nama motor sebenarnya. Jadi saya Dikasih menamakan motor saya itu CBR 1000, namanya Ugal sebenarnya. Cuman kan itu dari sebenarnya gara-gara pandemi di Februari ya, Iya. di awal Februari. Apa akhir ya lupa saya. Ya, Nggak ada kegiatan sama sekali om, balapan nggak ada ya kan. Februari 2020. Oh ya 2020 Oke. pertama kalinya ada COVID itu kan. Iya. Jadi balapan nggak ada, kegiatan nggak ada gitu kan. Nah dari situlah saya inisiatif bikin YouTube karena nggak ada kerjaan sebenarnya kan. Setahun sebelum tahun sebelumnya kan kegiatan saya kan balapan. Oke. Mau apapun itu dihajar lah. Pas kena COVID ini ya mati, benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali gitu kan, gabut lah. Di situ saya beli GoPro, saya bikin akun channel YouTube gitu. Dari nol. Dari nol. oke. Sebenarnya udah ada terdaftar dari tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Cuman Aktif-aktif enggak? aktifnya dari awalnya Februari, Iya. dari Februari gitu kan. Dari situ saya menamakan asal usulnya Ugal itu nama motor sih, motor CBR 1000 gitu loh. Sugan itu sosok kirain teh ya. Jadi teman-teman kalau kita bilang Sugan itu kirain ya. Jadi kirain kepada sosok Itu balik lagi ke netizennya om. Jadi bisa sosok, bisa si jadi CBR, jadi oke. sebenarnya si Ugal itu nama untuk motor. Oke. Tapi netizen menilai saya Ugal gitu. Jadi yang namakan Ugal itu netizen sebenarnya. Oke. Padahal Ugal itu nama motor gitu. Dari ugal-ugalan atau ugal aja lahirnya?
ugal aja, ugal. Karena saya sering Memang ugal. ada ugal-ugalan ya. Jadi kenapa saya kasih nama si Saber itu ugal, karena saya senang dengan ugal gitu loh. Oke. Senang dengan ugal. Terus kalau kita bicara roda 4. Iya. Kalau si Silver dikasih nama siapa? Silver yang mana nih, Om? Mobilnya warna apa ya? Oh, Seviro, Pilo ya, oke. sebenarnya. Itu Pilo namanya. Terus gimana historisnya? Karena saya sempat nonton juga saat bermotor malam-malam di kala itu gitu ya. Iya, di kala mana nih, Om? Tiba-tiba mendadak sunyi di depan Pusdai. Nggak Oh, ada. sekarang udah nggak rame. Itu dulu mungkin ya. Iya. Kalau dulu rame, sekarang udah nggak rame. Udah nggak rame. Udah nggak rame. Makanya saya lari ke motor. Oke. Jadi ini saya keluh kesah juga ya, Om ya, sekalian ya. Jadi sekarang tuh jujur aja otomotif untuk roda 4 itu komunitasnya bisa dibilang hampir punah. Bisa dibilang hampir punah ya. Untuk hobi apa? Klub terus pokoknya komunitas yang berbau roda 4 itu di Bandung itu Klub hobi, klub olahraga. klub mobil motorsport. dan olahraga mungkin Klub motorsport iya. hampir punah. Oke. Roda 4 ya, Om, Roda terutama. 4, oke. Karena apa? Karena di sini fasilitas pertama udah jelas. Ya. Terus tempat nongkrong juga kita lagi Covid kayak gini nggak bisa nongkrong ya, Om, Betul. ya udah jelas gitu. Jadi enaknya sekarang maksudnya lebih rame roda 2, makanya saya lagi seneng roda 2 main motor gitu, bisa Iya. kemana kan, touring kan seru gitu Iya. kan. Jadi emang sayang sekali sih, maksudnya dulu kan banyak banget nih, Om, komunitas mobil ya, maksudnya Oh, iya. bukan olahraga ya, maksudnya buat ke klubnya. Iya. Klubnya itu banyak banget. Mungkin gara-gara ada tempat minuman juga, maksudnya bar yang kayak gitu Iya. kan. Zaman dulu itu bisa dibilang sedikit Iya. tempat minum, maksudnya apa ya, tempat nongkrong kayak bar, Betul. tempat minum kayak gitu kan paling kafe-kafe ya. Iya. Ada juga jauh, Om. Iya. Bisa dihitung lah. Kalau Iya. sekarang kan Iya. rame gitu. Iya. Nah, kalau dulu bedanya dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu kita finishingnya bisa dibilang kalau kita lagi keluar gabut, finishingnya itu di pinggir jalan, di Pusdai, di Iya. Supratman, Iya. karena nggak ada tempat nongkrong yang sampai malam, Yang sampai sampai subuh malam, gitu. iya, betul. Kalau sekarang larinya pada ke sana, ke tempat yang begitulah. Ditambah kondisi begini, pandemi kayak begini, aktivitas hobi juga berkurang, touring berkurang. Ya, jelas itu. Nongkrong berkurang, apalagi motorsport, Iya, motorsport apa lagi? balapan. Nah, Kang Idam 2 tahun ini dengan sepinya spesialisasi Kang Idam, ini teman-teman harus tahu bahwa seorang Idam Ruhdiansyah ini Sambil minum, guys. seorang Idam Ruhdiansyah ini tidak hanya karena sekarang dikenal sebagai salah seorang jawara drift. Saya menyebut di cabang drift itu juga sebenarnya sebagai jawara ya, karena taste dari juri sangat menentukan. Beliau juga, Kang Idam ini juga seorang pembalap isom Sentul. Ya, sempat 1 tahun. 1 tahun. ikutan itu. Slalom udah jangan ditanya ya, slalom. Saya nggak ngerti kenapa lebih suka drift, mungkin di sini bisa diceritain nggak? Kenapa Mungkin jadi lebih padahal slalomnya juga dahsyat, terutama di RWD ya, gerak roda belakang. asal usul saya terjun di dunia malam, maksudnya dunia motorsport, awalnya itu di drifting dulu, Om. Drifting dulu justru. Drifting dulu justru. Klubnya teh Bandung Drift. Bukan, di LDS. Oh, iya, Iya, oke. LDS. Saya pokoknya saya dulu pertama kali bikin klub itu ILDS, I Love Drift Session. Bisa diplesetin itu Irdam latihan drift sendiri sebenarnya gitu. Karena dulu waktu itu banyak ini loh, banyak apa ya, bisa dibilang clash. Ya itu udah biasa lah di komunitas kan. Gitu. Clash-nya artinya mainnya beda. Ya. Bukan clash Dordan. Ya. Mainnya beda gitu. Terus niat saya emang benar-benar totalitas terjun di drifting gitu dari Ya. awalnya gitu. Sampai sekarang gitu kan. Makanya kalau misalkan kalian yang mau terjun di motorsport roda 2 atau roda 4, totalitas dulu aja. Maksudnya pilih salah satu yang benar-benar difokusin, jangan semuanya.
Nanti kalau misalkan ini sambil ya Om ya, Iya, sambil boleh. kasih ini Om. Pengalaman, Aku kasih buat pengalaman. Itu juga operatornya juga. Operatornya juga ya. Slalom kabebeng gitu. Jadi misalkan kalian udah fokus dalam satu motorsport, misalkan kayak saya di drifting. Nanti kalau misalkan pengen nyobain apa itu slalom, apa itu drag race, itu bisa ngikutin sendiri. Yang penting fokusin satu dulu yang dijadiin gitu loh. Nanti kesananya ngikutin apa ya, musiman mungkin ya Om ya. Musiman. Karena drifting bisa dibilang eventnya juga jarang banget gitu. Nggak kayak slalom. Kalau slalom dia tahunan ya Om ya, ada. Tahunan ada aja. Tapi Event tahunan lah. di slalom drifting slalom balik lagi itu lalu balap mobil lalu drag race. Sangat kelihatan kalau saya lihat berapa kali saya jadi pimpinan lomba atau nggak jadi pengawas lomba. Jadi ritmenya kebawahnya jadi slalom ini slalom indah ya. Iya, tapi molor. Jadi molor waktunya ya. Kalau ngadu dikeprokan ya kayak gitu ya. Tapi kalau ngadu mepet gitu rapi ya memang baru aja menang di ajang drift. Ya, slalom. bertolak belakang Bertolak sebenarnya. belakang, ya, Drifting bisa. dengan slalom kan. Kalau kita slalom itu mempergunakan mobil dengan benar gitu. Kalau drifting kebalikannya, mempergunakan mobil dengan tidak benar dengan gitu. tidak ya. benar Iya. gitu. Terus apa pandangan Kang Idam dengan drifting yang sudah sepi ya, walaupun Racing Force dan Pangarang kemarin sempat membuat event Iya. bareng di Mekarta. Cukup nggak? Rasanya kurang cukup, rasanya Kurang. bahasa Sundanya udah uyuhan ya, Kang Idam juga masuk final ya. Iya. Walaupun ya gimana ya, hujan lagi, Gimana ya? udah gitu hujan lagi, gitu. Jadi seperti itu. Gimana pandangannya 2 tahun ini ya, 2-3 tahun ini ya driftnya? Mungkin dari dulu juga kendalanya mungkin dari sponsor ya Om ya. Kalau drifting Bagi soalnya penyelenggara. iya, Oke. bisa dibilang apa, motorsport mahal ya, maksudnya Iya. balapan mahal, bukan balapan. Drifting itu apa ya? Entertain, lebih ke entertain sih dia, ya. bukan balapan. Jadi ya promotor, mungkin kendalanya dari situ sih sebenarnya. Lahan juga, terus sebenarnya gini, kalau misalkan event itu ada tahunan Om, Ya. kan sebenarnya dari promotor juga sepi, Ya. pesertanya juga sepi. Balik lagi Om, sebenarnya kalau misalkan 1 tahunnya itu rutin, misalkan 1 tahun ada 6 Ya. atau jangankan 4 aja lah, Ya. 4 aja dulu, ntar juga peserta itu bakal datang dengan sendirinya gitu loh. Ya. Kayak balapan yang lain kan, Ya, ya. mungkin kayak gitu. Jadi ini mah Pak iya mun bahasa Sunda nama Pak tuduh-tuduh gitu kan. Pak tuduh-tuduh. Nah, udah peserta anak eueuh kan Nah, gitu kan. gitu. Sama regulasi mungkin, kayak regulasi di kelas Driftstar. Masih ada ganjelan ya kayaknya, Kang Idam. Ya. Berapa kali kita ngobrol untuk berita-berita sebelumnya, news Mas, ada ganjelan di apa ya, modifikasi atau sektor apa ya tempori kita bahas tuh ya, untuk Driftstar terutama. Driftstar itu sebenarnya kapasitas mesinnya gimana ya Om ya, bingung jadi kayak regulasi di Driftstar itu sebenarnya yang bikin dulu tuh kayak roll bar harus FIA, terus seamless. Sebenarnya kalau misalkan besi biasa toh juga nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Ya, Karena maksudnya gini, mobil Driftstar sekencang-kencangnya mau lari kemana sih Om? Ya, Gitu loh kasarnya Ya, gitu ya, kan. betul. Cuman kan balik lagi sebenarnya ke safety kan, Ya. itu susah sih. Kalau saya terakhirnya di jalan, jadi ya harap maklum gitu. Nah, teman-teman Driftstar suka mengikuti jejak Kang Idam main di jalan Oh iya, dengan tidak iya. izin aparat tentunya, mencoba syuting apa segala macam. Oh enggak. Liar. Liar. Lebih keliaran ya. Oh, Cuman kalau saya sekarang mungkin udah beda masanya Om. Jadi maksudnya saya yang sekarang itu bukan saya yang dulu. ya, Tapi sesekali gitu. anjir. Sesekali mah tenang gitu. Tapi masih ada sih, nggak bisa dipungkirin ya Om. Maksudnya emang lebih apa ya? Lebih dapat kalau kita main jalan gitu Ya, daripada di ya. event gitu. Sebenarnya ya Om ya, kalau saya rasakan. Terus itu dicepetin kalau Apanya ngelihat tuh? action live seorang Idam di sosmed sebagai aktivis sosmed. Ini dicepetin kalau kita ngobrol di ruang redaksi ya.
edan tarik pisan kenceng banget gitu. Saya kebetulan nggak bisa edit Om. Jadi makanya saya itu lebih udah ketemu karakternya di YouTube ya terutama. Iya. Jadi karakter di YouTube saya itu emang saya nggak ada settingan sama sekali gitu. Jadi dari cam dari GoPro langsung ke, saya nggak pernah buka komputer. Oke. Jadi langsung ke handphone, Oke. langsung saya upload. Jadi benar-benar real dari GoPro ke handphone langsung diupload gitu. Tanpa survei. Nggak pernah survei-surveyan. Misalnya Jalan-jalan. sebelum shoot coba dulu keramaian. Nggak, lebih ke natural sih. Ya edan sih. Jadi lihat situasi aja, lihat situasi sekitar kan. Kalau misalkan ramai kan nggak mungkin juga gitu Iya. kan. Nah, ugal boleh tapi pakai otaknya. Maksudnya tuh kayak gitu. Jadi otaknya tuh dipakai. Maksudnya nggak dibolehkan juga untuk ugal. Cuman maksudnya balik lagi Om. Kapasitas kita berkendara itu pasti ada maksimalnya. Iya. Dalam arti saya berkendara nih Om. Oke. Saya tuh punya batas maksimal yang berkendara gitu. Mm-mm. Nah, Di jangan jalan raya? jangan melebihi kapasitas berkendara Anda gitu. Oke. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau di jalan raya ya segitu. Ya. Polnya. Nah, Oke. itu saya bisa saya tuh koreksinya itu waktu balap. Kalau enggak waktu kalau misalkan main motor ya Om ya, latihan di Sentul. Oke. Kemarin sempat ada track day. Saya pengen melebihi kapasitas saya berkendara di Sentul. Oke. Akhirnya jatuh. Iya, Nah, iya. tapi dengan jatuh itu kita dapat jawaban, semua jawaban itu. Iya. Ini, makanya pengalaman yang berharga itu Nyoba. harus dilihat gitu. Maksudnya apa ya? Emang Jangan terlalu begini, jangan terlalu cobain. emang gitu. susah. Jadi emang benar-benar harus dicobain dulu gitu kan. Nah. Kayak saya disentul jatuh itu benar-benar berarti belok segini, nggak Iya. boleh melebihi batas kecepatan segini, terus remnya di titik mana gitu. Dan selalu ngasih suggest ke semua temen-temen yang follow atau yang subscribe atau yang view, selalu ngasih tahu akhirnya ya bahwa ya jangan melebihi. Ya, saya lebih ngasih taunya ke live sih Om. Ke live, ya. Kalau misalkan lagi live Instagram kayak Iya. gitu baru. Soalnya kalau misalkan di YouTube, kalau di YouTube sama IG itu saya nggak pernah balas, malas balas ini apa komennya gitu. Iya, betul. Maksudnya di sini saya cuman sebenarnya saya dari dulu lebih gila sebenarnya Om ya. Maksudnya Saya tahu itu. sebelum saya bikin YouTube itu saya sebenarnya lebih gila. Faktor U ya, nggak bisa dibohongin ya Om Iya, ya. betul. Yang namanya faktor umur gitu ya. Mungkin sekarang bisa dibilang ya udah mulai inilah takut gitu ya. ada ketakutan gitu. Kalau dulu misalkan dicontohin di jalanan kayak mau nyalip mobil gitu kan, nggak mikir. Mm-mm. Nyalip. Kalau sekarang kan kayak mobil tuh nyalip mobil. Nah, kayak gitu kan. Itu yang dibedakan gitu. Betul. Nah, dari situ sebenarnya saya itu cuman membagi sebenarnya lebih keseharian saya Om ya. Maksudnya Iya. keseharian saya di di Bandung lah, mungkin di jalanan gitu kan, lebih ke motor, ke mobil. Saya membagikan ke orang lain gitu. Iya, Ini loh Irdam gitu kan. Mungkin kalau misalkan dari dulu udah mengenal YouTube kan, wih. Iya betul. Cuman udah ada waktunya gitu. Mungkin susah ngundang ke sini juga kalau dari dulu udah. Enggak, saya masih sama yang kayak dulu. Ngomong-ngomong, taking actionnya masih tetap dalam nuansa dukungan sosok Irdam Rudiansa yang juga didukung oleh sponsor-sponsor, atau ini di luar kontrak gue ngomong gitu. Oh, di luar. Oke. Itu lebih ke Irdam diri sendiri gitu loh. Iya, Kalau iya, misalkan iya. gitu. Kalau bicara track oke lah ya. Ya. Kalau udah lomba ada tatanannya gitu. Ya. Oke. Terus masih Irdam didukung oleh masih sebagai ambassador ban. Masih. Dalam setiap aksi selalu menggunakan itu. Selalu menggunakan GT Radio. Sama saya juga. Nah, sama ini mah. Sama. Pura-pura nggak tahu aja belum nanya. Ya, jadi kalau lewat di satu komunitas apa gitu, nah itu kalau mau beli ban gitu. Kalau saya tetapnya gitu, kalau mau beli ban. Oh iya. Lebih dikenalnya begitu ya Om. Aduh, ada aja. Nah, oke,
3 tahun ini dengan sepinya tadi drift karena faktor penyelenggara yang susah juga. Dari sisi komunitas binaannya Kang Idam pasti punya binaan, punya murid lah, atau punya Ya asuhan. komunitas mungkin ya. Apa rasanya mereka ya kalau ngobrol di luar sama Kang Idam gitu? Mereka sebenarnya gini. Saya ngelihat IMI ya, khususnya IMI Jawa Barat tidak bergeming untuk Nah, ini. jadi Karena gini, Om. saya menyaksikan sendiri ketidakbergemingan. Jadi kalau drifting itu lebih ke maksudnya, jadi kalau yang saya tangkap itu dari anak-anak, mereka sih nggak apa, kebanyakan dari mereka itu nggak memikirkan kayak ke jurnas balapannya, eventnya nggak kepikiran ke sana gitu Levelnya nggak dipikirin. ya. Lebih ke fun. Oke. Nah kalau maksudnya untuk apa, komunitas di saya gitu ya, yang saya kenal di Bandung gitu ya, lebih ke fun mereka sih. Jadi makanya larinya ke jalanan. Oke. Terus kan kalau misalkan ke event juga sebenarnya lebih apa ya, budgetnya lebih mahal sih Om kalau misalkan untuk drifting ya Om ya. Iya, ya. Nah di situ jadi yang saya kenal itu ada apa ya, hanya sedikit yang benar-benar niat Ya. gitu loh kan, harus kuniatnya gitu kan. Ya. Kuniatnya nggak saeutik kan. Nah, teman-teman driftstar atau rookie di Bandung masih ada kendala di niat. Iya. Wow. Masih. Ya karena mahal. Kalah sebelum berperang teh gini kan. Iya. Aduh, nggak punya ban. Karena kan nggak bisa dipungkiri kita, misalkan kita ya kalau misalkan yang pas-pasan nih Om ya, yang kita pikirin itu hadiah. Oke. Hadiah maksudnya dengan kita budget keluar segini, ntar pasti hadiahnya berapa ya. Nah itu kan belum tentu menang juga. Iya. Tapi nggak bisa ada yang dikejar. Iya. Oke. Gitu. Jadi dengan hadiah juga ya bikin menarik kan Iya. sebenarnya kalau misalkan. Dengan towing aja udah habis ya. Nah Itu baru proses lomba, belum latihan. Kenapa mereka tidak bisa, sulit sekali mendapatkan dukungan atau sponsor, padahal kan show time-nya luar biasa. Drift itu semua media nah iya itu sangat iya makanya yang saya bilang drifting itu emang entertain banget gitu kan. Cuman mereka gimana ya teman-teman gini ada Om, yang kan balik lagi ada kalangan tertentu juga maksudnya. Iya. Untuk drifting ini ada kelas driftstar, kelas Iya. rookie, ada kelas pro-nya. Iya. Mungkin yang mengundang itu maksudnya mengundang media, Iya. terus yang apa ya, mengundang para sponsor Iya. itu lebih ke rookie dan pro, mobil-mobilnya. Kasarnya kan Oke. dengan mobil yang keren kita bisa menjual. Oke. Kalau misalkan mobil driftstar, contoh soal kita punya Seviro standaran modal di Las Gardan, terus apa pakai roll bar dan lain-lain, kita turun kurang menarik gitu kan. Iya. Gitu, balik lagi ke sana gitu. Mungkin harus memperdalam lagi atau ada yang ngajarin lagi soal kehumasannya ya, PR-nya ya. Iya. Nggak boleh sendiri, memang harus ada yang ngingetin kalau bahasa Sundanya manajeran. Ada yang nge-manajerinnya gitu. Sebenarnya kita harus ngewadahin lah Om. Ngewadahin maksudnya intinya sih tempat sih Om. Kalau di Bandung, untuk di Bandung ya Om. Bandung di mana? Susah Om. Saya nggak tahu. Dulu pernah di Jalakarupat. Iya. Jalakarupat terus ke Jalakarupat GBLA. terlalu kecil, Cuman ya. yang kepake itu justru di Jalakarupat kepake. Cuman nggak tahu sekarang belum pernah dipakai lagi, nggak tahu sih. Saya belum pernah nyobain kepo maksudnya nanya-nanya ke tempat itu gimana caranya biar bisa pakai tempat itu gitu loh. Belum pernah sih. Bandung nggak ada banget ya, sudah paling. Padahal saya ini komisi drifting dong. Iya, Gigi, makanya. gawean. Tapi ngasih masukan. Punten, Ompret. Ompret. Yang lagi nonton Om Freddy Rostiawan. Ya sudah, paling kita akan bisa jadi ya paling cepat sebelum puasa ya mungkin ya. Ya. Mekarta mungkin. Rencana kan akhir bulan ini kan. Rencananya. Iya 24 ya. Cuman Om Freddy kemarin di edisinya beliau waktu kita ngobrol, ya secepat-cepatnya di waktu itu, bahkan sepahit-pahitnya lagi, tetapi tekad tetap akan digelar ya di bulan Juli kalau nggak salah. Juli ya. Lama lagi. Iya.
Berarti syuting lagi, berarti syuting we terus ya, Kang Idam pasti. Sebenarnya untuk kalau misalkan untuk di dunia drifting sih, kalau saya pribadi sih Om, kita teh butuh orang yang kayak Akbar Rais. Oh iya, Iya. iya. Ada orang yang kayak Akbar Rais aja, 5 aja ya, 5 biji nih Om Di ya. Jawa Barat. Di Indonesia. Di ya, Indonesia. Indonesia pokoknya. Insya Allah. Karena dia tuh pinternya, maksudnya dia mendapatkan sponsor. Maksudnya contoh kayak kemarin dapat Juragan 99. Juragan 99. Nah, si Juragan 99 ini sampai bisa bikin eventnya, support eventnya, itu gokil banget gitu loh. Iyalah, Kalau nggak ada itu kan maksudnya Om, drifting kan mahal Om. mahal. Budgetnya gitu. Kalau saya Sultan mah sokwe nyari lahan, nyari lahan beli. Sayangnya terakhirnya bukan Sultan. Terus kemarin saya nggak terlalu ngamatin karena saya jadi pimpinan lomba di slalom, itu juga 200 mobil nggak ketahan, ya itulah komunitas. Iya. 90% Jawa Barat udah nggak ketahan, saya nggak terlalu mengamati pada saat drift. Kemarin tuh menang ke runner up ya. Ya, kedua. Capek Om. Tapi kalau di video seharusnya bisa aja juara ya. Ya, itulah drifting. Judges, kita harus Di videonya Kang Idam sendiri saya lihat. Harusnya menang. Itu drifting itu banyak ininya, pro kontra sih sebenarnya. Kalau untuk penilaiannya Om ya. Padahal saya tahu parameternya loh Kang Idam. Parameter begitu yang shootnya luar, duelnya Kang Idam. Saya tahu. Kesalahan fatal saya itu pas run kedua Om. Saya nabrak ini kun. Nah, Ngegeser. jadi mobil saya ada trouble, jadi pas run kedua. Jadi gini, mobil saya itu kayak overcoat, terus si injektornya nomor 5 sama nomor 6 itu mampet. Ada masalah lah. Oke. Itu biasanya kan saya temperatur tuh 87, 88, 90 paling panas. Okay. Kemarin hujanan 60, 62 temperaturnya. Kedinginan. Ya, ada beberapa saya paksa ngebus terus. Nah, pas saya ini set, si gasnya kosong. Walah. Jadi mobilnya kalau drifting itu kalau misalkan kita gas lagi tuh mobilnya bakal laju. Ya. Ini mah dia malah maju ke depan. Jadi nah itu kesalahan saya. Jadi kena kun semua gitu kan. Nah itu jadi rancunya drifting itu karena judges ya, maksudnya penilaian juri. Beda sama balapan yang lain. Ya. Balapan yang lain itu lawan kita itu time waktu gitu kan, benar-benar jelas gitu. Yang paling dulu siapa? Iya. Yang paling cepat siapa? Ada jelas gitu. Kalau misalkan untuk di drifting itu lawan yang terberat itu diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau bisa bawanya ya enak gitu. Khusus kejadian Angidam di final itu ya karena memang problem teknis aja ya. Ya mungkin ya udah harusnya begitu. Sama mesinnya tidak optimal karena dingin. Iya. Nah, karena dingin. Jadi dingin itu juga bukan berarti bagus. Mesinnya Iya. tinggi, belum tentu. Yang bagus itu pas mesinnya. 85 sampai 90-an lah bagus. Itu optimal. Nah, ide-ide tentang drifting juga untuk menggiring komunitasnya. Seberapa dalam dibawa ke forum internal IMI Jawa Barat? Kalau misalkan sampai mana saya belum sih. Maksudnya saya belum sama gini Om, komunitasnya maksudnya anak-anaknya juga kalau misalkan ada event baru nanya. Baru maksudnya ini benar nggak ada event tanggal segini jadi nggak gitu kan. Iya. Kayak contoh soal tanggal berapa sih 24 ya yang Mekata 24 sekarang ya, Mas? 31. 31 ya, 31. Nah, ini jadi nggak yang tanggal 31 ya? Kayaknya nggak deh, kayaknya kan ada Covid juga Om ya. PSBB lagi kan, kita 2 minggu. Nah, ya dari situ itu mereka tuh sebenarnya jadi kebiasaan bukannya orang Sunda doang, kayaknya semuanya ya Om ya, maksudnya termasuk saya juga ya. Kalau udah kepepet baru gitu, gas gitu. Kalau ini nggak sesuai hari gitu kan. Kayaknya orang Sunda deh ya. Pemalesan ya. Kalau Sangkuriang itu orang Indonesia. Iya. Tapi kalau Hare Sunda banget. Kebanyakan kayak gitu sih. Jadi emang benar-benar gas weh. Jadi kalau buat teman-teman yang roaming dalam segi bahasa, jadi Hare itu sudah tahu
bisa jadi bisa enggak gitu ya teman ya. Terus juga Insya Allah. lalu juga ditambah dengan idiom maklum gitu. Nah itulah adanya di budaya Sunda itu, budaya Sunda gaul ya. Iya. Sunda gaul. Terus gimana kabar dengan dunia balap, akan balik lagi atau slalom? Saya selama masih ada yang sponsori, masih ada yang memfasilitasi, saya mah gas terus apapun itu balapannya. Mobil balap masih ada si pilot masih. Kemarin sempat mau dijual kan, stres soalnya. Event nggak ada kan. Iya. Sebenarnya gini Om, saya lebih ke mau ngejar ke YouTube. Jadi saya tuh pengen bikin akademi drifting. Jadi makanya mau saya jual si pilot, mau saya jadiin 3 mobil gitu loh, buat belajar drifting. Okay. Kan kayak misalkan di Jakarta sekitaran udah ada Valentino kemarin bikin kan dia. Terus ada Akbar Rais, ada Dio gitu kan. Nah, saya pengen ngerangkul Jabar lah, Jawa Barat gitu. Misalkan kayak anak-anak Sumedang, Tasik, Garut gitu. Makanya saya pengen berencana bikin akademi itu gitu. Tempat kan udah ada. Tempat di mana? Tinggal say hello Pak Kabit aja. Nah itu paling ya kesana lagi tempatnya, untuk tempat. Udah paling bener sih sementara di sana. BSD kalau nggak Sentul bisa. Cuma kan alangkah baiknya kalau misalkan ada di Bandung gitu kan. Bandung susah. Pak Kabit. Oke, terus prospek sponsor tahun ini? Prospek saya sih Om dari dulu saya Ambasador masih jalan ya? masih Tahun ini ya? masih. Saya orangnya sih Saya bisa guarantee pasti event driftingnya ada lah. mantap. Ada event driftingnya ada. Gitu. Saya sih orangnya dari dulu nggak ada sponsor pun saya mah balap kalau untuk drifting. Dari dulu, karena awal mula saya turun di motorsport itu di drifting Om. Gitu. Jadi maksudnya dulu aja awal ceritanya saya balapan juga susah Om. Maksudnya kayak sampai jual PS. Dulu di kamar itu ada TV, ada PS. Terus macam-macam lah, ada motor. Itu tuh saya jualin untuk ikutan event, untuk pendaftaran, nyiapin mobil. Kalau ortu ya nyiapin mobil. Enggak, saya di luar. Saya udah dari dulu saya emang di orang tua gini Om. Orang tua mana yang pengen anaknya jadi pembalap sih? Ya nggak sih? Terkecuali yang mengawalinya jadi pembalap. Iya, terkecuali orang tua tersebut udah pembalap gitu loh. Misalkan saya punya anak nih, saya mah bakal dukung anak saya jadi pembalap. Kalau misalkan kayak saya, orang tua saya kan pegawai negeri. Mereka kan nggak ada kepikiran ke sana gitu kan, maksudnya pasti kuliah. Ya, hiduplah yang lurus gitu, mengikuti ininya lah. Kalau saya dulu dikasih pilihan Om, kamu mau kuliah apa mau hidup di jalan? Dulu pas tahun 2009. Nah, itu dari situ saya saya merasa nyaman dan saya merasa yakin saya bakal hidup di jalan. Saya milih di jalan karena saya nggak suka sekolah. Dari dulu saya nggak suka sekolah, walaupun saya dulu SD, SMP ranking Om, rankingan wae gitu. Cuman SMP mana ya? Saya SMP 25 Lampung. Oh Lampung. Iya. Karena orang tua tugas Lampung. Iya, dulu saya lahir di Bandung, cuman lamanya di Sumatera, Palembang sama Lampung. Tugas ortu. Iya. SMA baru di Bandung. SMP kelas 2 pindah ke Bandung. SMP kelas 2 pindah ke SMP 49 SMA 2, terus di Tajong ke KC Kartika Chandra. Oh iya, ya karena nggak suka sekolah. Jadi dulu zaman Dota kayak sekarang mau Mobile Legend. Zaman Dota itu dulu sebelah PC itu ada ini Om, Komando kalau tahu mah. Ya. Warnet. Komando. Di situ saya bisa 2 minggu main Dota. Karena kan orang tua masih di Lampung. Iya. Jadi di Bandung itu saya kalau ditanya lagi di mana ya di rumah. Sama kakak kan di Bandung. Wah kacau. Makanya saya nggak suka sekolah lah. Berarti sendiri dengan bisa mendapatkan semua ini sendiri. Alhamdulillah sendiri.
Oh, awalnya modal mobil sih, satu mobil sih, Livina. Dulu saya punya, bukan saya, ibu saya punya Livina. Livinanya emang otak-otakan anaknya ya, maksudnya Livinanya sama saya dihancurin, maksudnya diceperin, di knalpotnya digandengin, Dari original. biar nggak dipakai sama ibu, biar ibu teh males gitu kan pakai, biar malas makainya gitu kan. Dari situ nggak dipakai. Nah itu sebenarnya modal awal saya, Om. Nissan Livina itu udah ngebalik juga itu. Oh, iya. Jadi asal usul saya di Pusda itu ya Livina itu. Lalu melebarkan lagi bisa membangun mobil balap. Ya, Itu mungkin dari sponsor juga. enggak juga. dari nol, bener-bener dari Dari nol saya, nol, dari oke. nol dulu. Jadi Sponsor dari itu Livina itu. berarti mungkin 3-4 tahun terakhir ini ya. Ya, sebenarnya kalau sponsor itu memfasilitasi saya untuk balapan. Oke, Nah. tapi untuk persiapan modal develop enggak? Enggak, saya orangnya nggak ada kontrak-kontrakan dong. Oke. Pertama saya nggak ada kontrak-kontrakan. Hmm. Kedua saya nggak ada bonus. Yang kayak gitu saya nggak ada. Saya mah orangnya yang penting saya bisa balap juga syukur alhamdulillah gitu. Kedua. Artinya ini gue udah siap, nggak ada sponsor pun balap, dan akhirnya sponsor memfasilitasi ya, balapan itu. Dari rumah kembali ke rumah. ya kayak Oke. gitu. Mungkin lebih ke akomodasi. Oke. Terus ngelebar dengan hobi motor. Tapi memang luar biasa ya, Raihan Kainam terutama di aktif mencoba menjadi influencer dan lain-lain. Menurut kita ya sangat luar biasa. Tadi saya sempat ngintip live story-nya. Itu kayak penyiar radio. Iya. Nah, jadi kayak siaran terus ngelihat komputer, setiap yang nanya dijawab. Sebisa mungkin kita harus menjawab ya, Om ya. Ya gitu. Cuman memang kalau yang ngasih lope gitu ya, ngasih itu pasti nggak dijawab gitu saya ngeliat. Tapi kalau yang bernuansa Pilo, si Pilo, Ya. si Uga gitu. Bahkan ada yang nanya jadi dijual nggak tadi, sampai kayak begitu ya. Yang ngarang juga ada tuh kayaknya tuh. Oke, Kak Endap, kalau sekarang gini, sebagai komisi drift, loncat-loncat lagi. Jadi teman-teman kita akan bahas putar seorang Irdam Rofiansyah yang dikenal sebagai drifter nasional pro dan juga pernah jadi jawara, berkali-kali menjadi bagian dari jajaran jawara. Lalu juga balapannya juga banyak gitu ya. Yang belum saya lihat Kang Idam main di Jeep aja mungkin. Belum pernah sekali. Tapi kayaknya sebentar lagi tiba-tiba di leuweung di hutan main Jeep gitu ya. Sekalinya sendirian di daerah sepi tapi treknya bahaya gitu. Terakhir sepeda ya kemarin ya. Enggak, naik motor. Motor itu ya. Naik motor. Kemarin ngetes dong nyobain 2 tak. Itu berangkat dari rumah jam berapa kan? Ini tiba-tiba jam sekian sudah ada di lokasi. Enggak, kebetulan rumah saya kan daerah Padasukau, Iya. dekat dengan gunung, dekat dengan Caringin Tilu kan. Iya. Jadi sebenarnya keluar komplek lewat gang-gang ke atas dikit itu udah perkampungan, bisa ke atas. Oh. Gitu. Jadi langsung Jadi ke Tilu. para follower atau viewers tuh ngelihat ini gimana gitu. Padahal pada suka juga. Iya, pada suka itu. Cimenyan, daerah Cimenyan, Pasir Luhur. Trail sendiri, motor sendiri. Motor sendiri. Sejauh apa modifikasinya? Standar, porting dikit. Dilihat mas standar aja, dilihat cik bongkar gitu. Enggak, kalau misalkan untuk SEO, untuk special engine itu udah enak gitu. Jangan Udah- diapa-apain. Iya, nggak usah diapa-apain juga udah enak. Jangan gitu. diapa-apain. Terus berkalanya setiap kapan nih kalau seorang Idam untuk bisa take action lagi gitu, live misalnya sekarang hari ini, nah itu kapan lagi? Nah, Atau gitu. sehari 3 kali? Iya, itu mah tergantung saya, Om. Enaknya saya kan Oh. maksudnya saya nggak perlu editor, Hmm. terus saya nggak perlu skrip. Ya. Jadi maksudnya semau saya aja gitu. Misalkan saya dari rumah ke sini saya mau ngevlog bisa gitu kan. Oke, Cuman kan oke.
saya juga nggak tahu nih mau ngapain kan gitu. Kalau misalkan nah itu enaknya motovlog Om. Iya. Karena dengan kita keluar dari rumah pun udah jadi bahan. Kasarnya gini, kita on cam dari rumah nih Om ya. Pembukaan di jalan tuh bahan sebenarnya. Seperti saya intip story tadi, live story tadi. Kayak gitu. Oke. Kalau di jalan itu gampang, maksudnya sepanjang perjalanan itu ya bahannya gitu. Tergantung mood aja. Iya. Bisa jadi berhari-hari tidak gitu, tapi tiba-tiba sudah ada di Cimenyan lagi. Formasi manajemennya seorang Idam dalam hal balapan berapa orang manajer sekarang siapa? Nggak punya Om sebenarnya mah manajer yang fokus. Saya mah orangnya ini Om, apa ya, tempur sendiri sebenarnya. Kalau misalkan manajer ya ganti-ganti, dalam arti kayak misalkan Tatang UU bisa ya Tatang UU, kalau nggak bisa ntar ada Butet atau ada Adit teman saya gitu. Segimana gasnya aja gitu. Tapi selalu didampingi oleh pasti ada yang ngedampingin. Kalau misalkan saya balap sendiri, contoh soal kayak kemarin drifting, saya butuh pendamping. Ya. Apalagi kemarin saya turun dalam satu event itu dua race ya, slalom sama drifting gitu kan, sangat butuh gitu pendampingnya. Gitu. Karena hanya tinggal nyetir. Ya. Gitu. Memang nyiapinnya pasti sendiri aja ya. Pada saat udah siap, baru diteleponin. Iya. Tugas lu ini, tugas lu ini. Iya. Oke. Tim drift juga tidak, lebih ke seorang sendiri yang disponsori aja. Iya. Bukan bergabung dalam suatu drift tim. Enggak. Oke. Tapi yang sampai saat ini tuh udah jelas GT Radial, dari GT Radial sama HTJRT. Nah, itu dari dulu ya, dari awal ya. Di support terus sama itu. Cuman lebih ke maksudnya nggak ada yang tunggal gitu. Oke. Jadi saya mah menampung semua gitu. Yang penting kecil-kecil tapi banyak gitu lah. Bisa membantu. Yang penting saya bisa balap juga alhamdulillah gitu. Terus dukungan itu tuh teman-teman binaan, komunitas nggak deg-degan, nggak mimpi gitu ngelihat Kang Idam didukung bannya begitu nyaman oleh sponsor ban GT Radial. Oh ya pasti lah Om. Cuman kan ya balik lagi maksudnya nggak mau belajar Kang Idam bisa begitu gimana sih? Enggak ya, banyak yang nanya kayak gitu Om. Banyak. Saya sebenarnya agak mengkritisi ini tidak pernah mau nanya itu ke Kang Idam yang setiap hari bersama, bisa ketemu mereka gitu ya, mereka bisa manggil Kang Idam kapan aja. Iya. Nggak nanya, nggak belajar nanya tadi mereka ya. Nanya sama saya juga dikasih tahu, cuman kan maksudnya balik lagi yang yang saya bilang sebelumnya kan, maksudnya tetap kita harus bisa menjual apa yang kita jual itu apa gitu kan. Kalau misalkan saya lebih ke dulu, saya sebelum main YouTube saya lebih ke prestasi, saya menjual prestasi gitu. Nah kalau misalkan sekarang mungkin saya bisa menjual nih, ntar bisa masuk YouTube, bisa di IG. Mungkin sekarang saya bisa ngomong kayak gitu, saya bisa menjual kayak gitu kan. Kalau dulu saya enggak, benar-benar saya mah pure balapan itu yang saya cari itu prestasi gitu. Jadi feedback balik untuk mereka yang sponsorin saya ya prestasi tersebut gitu. Ditambah kalau posisi sekarang kan tentu nilai tawar lebih tinggi. Nah itu jeleknya saya Om, dari dulu tuh saya nggak pernah Sekarang saya segini enggak ya? Saya nggak pernah maksudnya bagus minta budget untuk balap ini sekian enggak. Yang penting mah saya bisa balap. Dari rumah pulang ke rumah, tolong di cover. Gitu, dari rumah. Mungkin lebihnya ntar kalau saya juara atau kayak gimana itu ada lebihnya gitu kan. Selalu buat mekanik ada perhatian. Saya nggak pernah bawa mekanik Om. Oh iya ya, benar. Ini saya nggak pernah bawa mekanik saya. Jadi kalau misalkan ada trouble di tempat, mungkin saya minjam mekanik temen yang lain gitu, kayak dari Dio atau siapa gitu. Atau dari teman-teman binaan yang bawa mekanik gitu. Iya, mungkin anak-anak juga sering ngebantu gitu kan. Nggak ada bawa. Nggak pernah bawa mekanik. Ini kalau untuk slalom, nah itu juga kan kebetulan saya kan disponsorin sama disupport sama PMD yang sekarang namanya ganti jadi Mizuki Team gitu kan. Itu untuk slalom. Kalau PMD itu
Om Dede Mizuki. Garut. Garut. Oke, Ya, oke, Garut. oke. Sekarang namanya ganti jadi Mizuki. Mizuki. Nah, itu lebih ke slalom, lebih ke slalomnya. Slalom. Nah itu saya benar-benar bawa badan aja. Mobil dengan berbagai kelas sudah Ya. tinggal pakai. Udah tinggal pakai. Beda. Tapi pasti jadi keindahan slalom yang diperlihatkannya ya. Saat orang bertarung dengan kerapat, ya Kang Idam udah pasti mainnya main indah. Dari jauh udah miring. Udah initiate ya. Iya. Oke, model di slalom PMD. Terus kalau road race saya pernah lihat juga Kang Idam begitu menikmati sesi latihan suatu aktivitas latihan bersama road race ya. Iya, jadi beberapa video terakhir Brigip ya. Jadi gini Om, Itu ada gimana? salah satu alasan saya belum menikah sampai saat ini. Ada satu, jadi saya itu pengen ngabisin. Nanti kita bahas kenapa belum nikah. Oh iya. Aduh. Nah, balik lagi ke balap itu kenapa? Jadi balapan Motor. itu, jadi saya tuh belum sampai jadi saya orangnya ada hal yang belum saya cobain. Jadi saya tuh orangnya penasaran dari dulu. Kayak roda 4 saya alhamdulillah udah semua, kayak speed offroad udah, offroad udah, rally belum. Iya. Rally doang yang belum, drag race sudah. Terus pokoknya roda 4 cuma rally doang yang belum Om. Nah, roda 2 saya belum semua. Makanya saya cobain drag race. MX dulu pernah, zaman sama Dumasari saya pernah nyobain. MX motocross. Terus adventure udah. Nah, road race yang belum. Oke. Nah, road race ini yang saya penasaran gitu loh. Mungkin untuk umur segini sama bobot saya yang gede mungkin tidak memungkinkan untuk ikutan road race. Seenggaknya saya mencoba gitu, merasakan gimana sih road race gitu. Kalau untuk duel bener mengikuti satu musim road race ya enggak lah ya. Enggak lah, gitu. Lebih ke penasaran sih sebenarnya. Penasaran. Kalau rally sih sebetulnya untuk urusan rally tarmac udah tinggal ngegas aja ya. Iya sih. Si Pilo ya. Ya, tinggal ganti settingan kaki-kaki doang sih. Ya, tinggal depannya aja. Ya, cuman balik lagi Om budget. Maksudnya kalau misalkan drifting, karena saya awalnya ke drifting, maksudnya hati saya ke drifting. Iya. Apapun itu saya belain untuk drifting gitu. Kalau misalkan tarmac kan baru nih untuk mencoba gitu. Jadi ntar lagi gitu. Sebetulnya tapi memang harus ikutnya di kelas kalau melihat karakter Kang Idam. Terus ya saya sering berkecimpung di RC atau enggak saya juga punya tim rally. Kayaknya mesti yang di kelas dewa kalau untuk Kang Idam ya. Minimal kalau mau 4 wheel di M2. M2 apa tuh, mobil apa tuh? Ya, mobil yang sudah lepas masa homologasinya. Misalnya Evo 6, maksimum Evo 6 gitu ya, gitu. Yang 4 wheel gitu ya, atau enggak Subaru lama. Ya. Nah, kayaknya mesti di situ karena kalau dikasih mobil retro, ayo gas. Nah, kieu pasti begitu. Kenapa begini? Si dulu toge. Biasa dari ujung ke ujung hanya hitungan detik gitu, set langsung ke sana gitu, berinisiat itu istilahnya. Nah, kalau retro memang perlu gigi 3 lah baru melakukan seperti itu. Bahkan mungkin gigi 4 baru dapat gitu. Kayaknya memang harus mobil yang lebih kenceng. Tapi kalau saya rasa kalau kita ngobrol dengan beberapa komunitas rally, terutama yang dari Jawa Barat ya, banyak yang berminat supaya Kang Idam untuk bisa mencoba. Tapi memang kalau ngobrol juga, ini masukan juga. Kalau ngobrol juga dengan mereka ya memang harus di power mobil yang besar-besar. Kebayang nggak Kang Idam biasa pakai si Pilo, tiba-tiba ini ada Starlight kotak gitu, kelas retro kan pasti jeneng kan, pusing, cobain aja. Ini gigi 5 belum nyampe. Itu kejadian dulu saya sempat nyobain speed offroad Om.
Nah, Saya ikutan kelas G11 yang Jimny yang standar. Jimny standar. Yang nggak nyampe lah. Jadi di situ makanya sakit badan kalau masuk. Itu sekali-kalinya saya Kenapa ikutan nggak balap. nyoba yang Cherokee? Nah, Cherokee pas kayaknya. Nah iya nggak ada. Mobilnya nggak ada. Mobilnya. Punya dulu Jimny. Jimny. Masuknya G11 ya kalau nggak salah. Mungkin tubular, harusnya mungkin seperti era kejayaannya Kang Rio Teguh Iya, mungkin ya. Rio. Nah itu mungkin cocok, Iya. yang bisa diapung-apung karena biasa ngapung pakai motor yang resikonya langsung ke badan, ini dilindungi mobil. Iya. Kabayang bangor aja, ugal-ugalan aja pasti itu kalau punya. Aduh. Duitnya nggak cocok kamu ya. Dari Haji Rio mahnya cocok-cocok wae duit lah. Oke, lalu Bari ngudut lah om, Iya. mengenakan. terapi sorangan. Lalu apa kabar? Sekali lagi tadi sempat kesentil soal aktivitas sebagai sub pengurus di komisi. Ya, Tapi sudah pengurus sebetulnya karena ketua komisi. Drip, apa yang menjadi harapan atau enggak ada secara umum ya? Roda 4, halo Pak Kabit Predi. Jadi ini juga kita harus ngobrol Iya. secara objektif dengan pendapat yang subjektif gayanya seorang Irdam Rudiansyah. Motorsport roda 4 Jawa Barat secara umum semua cabur gimana menurut Irdam? apa nih om? Perkembangannya Perkembangannya. dan mengantisipasi pandemi ini. Drift kan udah kerasa tuh. Ya, drifting udah kerasa sih. Slalom juga. Maksudnya dengan ada Mekarta, saya juga bingung sih om ya. Kalau masalah COVID kayak gini ya. Iya. Terus maksudnya regulasi untuk balapnya kayak gimana? Terus apakah sponsor akan mensponsori atau enggak kan? Karena kan tidak ada boleh nggak ada, tidak boleh ada penonton kan? Iya. Kalau misalkan event diadain juga kan penonton tidak ada, nggak akan boleh ada penonton gitu kan? Iya. Saya bingung sih om sebenarnya. Makanya saya bikin YouTube juga gitu. Jadi saya tidak berharap ke balapan gitu. Kalaupun ikut balapan bisa dilihat dari YouTube aja. Kasarnya gini om, kebanyakan orang sekarang lebih ke bertahan hidup Iya, gitu loh. betul. Boro-boro mikirin balap gitu om ya. Iya. Lebih ke bertahan hidup sih sebenarnya. Maksudnya lebih ke save money sih. Makanya saya suka bingung lihat orang gitu ya, belanja ini, belanja itu, lagi Iya. Covid gini ya, anjir duit tetep banyak. Malah nyawe terus. Duit di mana gitu kan, bingung. Aduh. Tapi pasti ada hikmahnya sih om. Lagi Iya. Covid kayak gini juga saya kan maksudnya yang tadinya nggak tahu sama YouTube jadi main YouTube gitu kan. Iya. Emang kita tuh dibikin untuk nge-push otak untuk berpikir gitu. Iya. Gimana nih buat bertahan hidup, kayak gimana sih, larinya kemana gitu kan. Iya. Sekarang kan kalau kayak Irdam aja, seorang Irdam itu benar-benar hidupnya yang apa ya, yang hidupnya itu yang di balapan gitu. Iya. Benar-benar nyari duitnya itu di situ gitu. Iya. Emang awalnya juga emang nggak nggak untuk nyari duit, tapi 4 tahun belakangan ini udah kerasa lah gitu. Udah menghasilkan. Tapi motorhome punya kan bengkel? Saya enggak. Saya lebih ke pribadi, mekanik pribadi ada gitu. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Oke. Jadi tidak menawarkan jasa ke teman-teman untuk bangunin mobil kompetisi. Kalau menawarkan tidak, mungkin ada yang Request. Ya, yang request ayo gitu. Kebetulan saya juga ada base camp juga di Garage Auto Work kan. Garage ya. Kayak bangun-bangun atau mau dyno bisa di sana gitu. Oh, bisa di sana ya. Bisa di sana di Garage Auto Work gitu. Boleh kita coba ya satu. Boleh. Ini bisa gaspol. Podium ini. Apa namanya? Saya punya Mazda MS tapi dari 13 mobil di kelas R1 yang kelas yang hese ngetina gitu yang Dari awak gue pokoknya. 4 AG di belakang dengan mesin standar, tapi rasanya sekali 2 kali harus dikilik sama Kang Edam juga. bisa. Dan kalau di tarmac tentunya ya kita sepakat ya, XX2 selalu ada di depan gitu ya. Mungkin yang di belakang ya, kalau belakang kita pakai GTX Pro ya.
GTX Pro atau apa yang RWD. nah, Buat apanya nih Om? Balapan apa? buat drift? Drift SX2. SX2 SX2 juga ya. Kalau saya 26535 ukurannya SX. Oke, kalau slalom kan mesti ada yang nyorodot ya. Ya. GTX biasanya. Ya. Oke. Cuman kan ada yang baru tuh apa? XXR. SXR ya. Cuman belum sempet tuh nyobain karena udah keburu Covid. Yang ajaib XX2 GT Radial Campiro XX2 itu treadwear-nya kan 200 ya. Ya, terus XXR 260. 260. Lebih dari ini yang Kenapa sebenarnya. Kenapa? Adonannya lebih bagus ya, Yom. Cuman ngeri ke roda. Ngeri itu. Nanti kita harus coba itu. Mohon bisa Oke, sampai dengan sebelum pandemi motorsport roda 4 Jawa Barat penilaian Kang Idam sudah cukup berhasil atau mungkin bukan soal berhasil atau tidak, Maju apa enggak mungkin maju ya. atau enggak Cukup maju. Kalau untuk secara maju seluruh cabang. seluruh. Kalau kita ngomongin drifting ya mau sampai kapanpun kalau kayak gini terus ya nggak akan sih. Maksudnya susah gitu. Lagian kan drifting Tapi juga tidak ketinggalan ya. Iya. Cuman tidak Pelengkap lari. lah ya bisa Cuman dibilang. tidak lari. Iya. Gitu ya. Oke. Masih ada gitu. Iya. Untuk masih ada aja ya syukur alhamdulillah gitu Iya. kan. Go-kart nggak nyoba? Go-kart dulu waktu Pak Kabit bikin latihan bersama saya sempet ikutan 3 kali. Cuma DCK. ya Oke. 3 kali apa 2 kali gitu lupa. Cuman kurang tertarik Om. Kalau go-kart Postur itu juga. ya postur juga. Emang tinggi. Kenapa nggak main basket aja main ya? Main basket tapi sekarang udah enggak. Dulu saya SMP SMA main basket. Main basket berenang. Sekarang mah udah enggak. Nah, kehidupan pribadi seorang Kang Idam, pribadi yang lebih taste. Kan taste now gitu. Artinya karena ini ngobrol santai, ya kenapa masih saya tidak tahu apakah masih sendiri atau sudah partai ganda. Masih sendiri. Saya masih sendiri. Nah, itu balik lagi Om. Ini kalau misalkan mau bahas kenapa saya ada memilih alasan, sendiri. Iya, alasan untuk Kita laki-laki harus berdalih. Iya. Saya memilih sendiri. Karena ada satu hal yang belum saya cobain yaitu road race. Nah, rencana itu kan karena road race umur dan postur berat bobot saya tidak memungkinkan untuk ikutan road race. Nah, di situ saya kan sempat ke nanya-nanya ke Korudi Trijaya, ke Om Rio. Iya. Di situ katanya udah aja turun di supermoto gitu. Karena Oke. supermoto kan untuk postur saya pas gitu. Mungkin ada satu hal yang ingin saya yang belum saya kesampaian itu ya itu balapan motor gitu loh. Yang mungkin celahnya ada di supermoto. Gitu. Kapan mau mulai? Rencana Brigip ntar akhir bulan ini sih, di Brigip akhir bulan ini. Kalau misalkan pakai motor yang mana? Supermoto ntar. Nah, 2,5 CRF punya ini ada namanya Rian Saktian. Itu gabung dengan timnya. Enggak, sebenarnya dia udah nggak punya tim, dia bekas pembalap, cuma motornya nggak dipakai gitu loh. Dia jangan gitu. Bisa dipakai. Kemarin sempat dipakai di Gerimang kan? Iya. Sempat dicobain di Gerimang. Nah, mungkin ntar pakai itu. Saya sebenarnya nggak. Soalnya ada nyorodotnya loh. Kenapa? Supermoto kan. Iya, seru, lebih seru sih sebenarnya. Mudah-mudahan cocok lah. Terus saya initiate. Kemarin nyobain road race nggak ada kelasnya, maksudnya tidak memungkinkan lah kalau saya turun di road race kalau kelas BB, kelas Meti gitu ya. Kan. Jadi kayak mini moto kan sih motornya gitu kan. Terakhir pakai motor apa ya? Waktu iseng di live story itu. Live story-nya. Oh, pakai ini. Live story itu di mana ya kita lihat ya? Ini pakai Ninja, yang Ninja kalau. Oh, Ninja. Oke. Yang mana? Iya, kuning oranye. Ada yang kuning, ada yang oranye di Brigit. Cuman kelasnya nggak ada. Jadi sebenarnya kemarin itu mungkin belum ada yang pernah nyobain latihan di Brigit pakai Ninja RR Om. Nah, saya nyobain di sana gitu.
kepo kan nggak ada motor lagi, ya Iya. udah we motor yang ada gitu kan. Terus motor yang kecil jadi ngisi ya, jadi ke pinggir. Kalau ngelihat ngedengar suara pinggir gitu. Jadi pasti menang terus. latihan kan. Nah, supermoto latihan kapan? Saya udah sih kemarin aja cukup. Yang penting maksudnya udah tahu rasanya kayak gini. Saya lebih ke nggak nyari menangnya, cuman penasaran doang gimana sih balap motor gitu. Itu masih invest sendiri nanti ikut atau Iya. sponsor? Sponsor ya saya nggak ada sejarahnya di motor om. Tapi kan produk yang selalu mendukung kita kan punya produk yang baik. Nah itu bahan jeleknya motor. saya om nih om. Selama saya balapan, selama saya berkecimpung di motorsport itu di Indonesia, saya belum pernah punya proposal, maksudnya belum pernah mengajukan proposal, nggak pernah om saya. Ngobrol aja. Iya, Iya. kayak misalkan dari GT juga alhamdulillah kan dari pihak GT sendiri yang ini kan yang Iya. nawarin gitu. Saya nggak pernah. Yang menyodorkan MOU. Nah kan itu yang jeleknya dari saya karena harete ya gitu. Padahal dengan kita resmi gitu, maksudnya ada proposalnya, ada MOU-nya gitu kan, ya bisa-bisa aja gitu kan. Lengkap loh, apalagi dengan popularitinya Kang Idam, sebetulnya produk ban bisa, motor bisa ya, produk Iya. motornya. Oke lah, tidak dikasih motor, tapi unit gitu. Helm, wah komplit. Iya sih. Halo Tatanggo, coba tolong dibuatkan proposal. Wah kepikiran aja dong, jauh ting. Saya lebih ke fun sih sebenarnya udah itu. Iya. Benar-benar maksudnya emang bener dari kayak dari YouTube aja om ya. Contoh dari YouTube saya lebih ke memindahkan galeri dari handphone ke YouTube Oke, gitu. oke. Jadi maksudnya emang nggak pengen nyari apa-apa di YouTube gitu loh. Iya. Tapi dengan adanya AdSense terus ada penghasilan dari situ jadi bikin semangat gitu kan. Iya. Jadi apa namanya, ini nih bisa nih untuk bertahan hidup Iya. di kala nggak ada balapan gitu kan. Sudah di bulan keberapa itu sudah mulai Bulan ketiga. YouTube mulai melirik? Bulan ketiga. Bulan ketiga. Februari. Ya, bulan ketiga. Nembus berapa subscriber? Itu syaratnya 1000 subscriber, 400 jam 4000 jam tayang baru keluar AdSense. Jadi yang lama itu sebenarnya nunggu verifikasi yang datang ke alamat rumah. Oh iya. Nah, itu yang lama itu 2 bulan 3 bulanan itu. Jadi sampai dapat sertifikat Ya, segala macam ya. gitu. Ntar ada dapat pin kayak gitu, nah baru di ini. Ada target ngejar berapa? Nggak ada target saya mah. Nggak ada target emang iseng-iseng aja gitu. Minimal nonton lah. Gitu. Cuman yang susah itu kalau untuk di YouTube itu si karakter itu Om. Kita bikin karakter di YouTube itu yang paling susah sebenarnya. Kan banyak banget ya sekarang yang bikin YouTube, cuman dia belum punya karakternya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita udah punya karakter di YouTube tersendiri, di YouTube itu pasti insya Allah lah jadi gitu. Kayak saya sebenarnya kan saya bikin saya dijulukin Ugal sebenarnya kan nama motor Ugal teh, tapi netizen itu yang Nempelnya bikin ke saya badan. iya gitu. oke. Jadi mau pakai apapun ya Ugal gitu. Nah itu makanya komunitas yang junior yang menjadi ya Kang, di mana Kang Idam itu menjadi tempat bertanya, tidak mencoba itu ya, belum punya ide, niat lagi. Iya mungkin lebih ke insecure mungkin ya. Iya. Maksudnya lebih ya itu kebanyakan kita saya sendiri juga terkadang ada lemahnya juga sebelum berperang gitu. Mungkin mereka juga merasakan kayak gitu loh. Iya. Dengan kehariannya itu mungkin gitu. Kalau dulu kan Kang Idam karena survive ya, Ya. tinggal berdua sama kakak, survive aja gimana Iya. caranya gitu. Saya nggak tinggal berdua, misah. Jadi saya itu tinggal sama nenek dari si papa, Nah, si teteh dari si ibu gitu. bisa begitu. Jadi benar-benar blong gitu. Lalu kapan akan rencana target melepas masalah Jang? 2021 lah insya Allah. Sebenarnya nggak ada target sih Om. Cuman
ada Ayolah. kemungkinan Saya maksudnya juga kan melihat dari jauh dan kadang melihat dari dekat. Ayolah. iya benar. Ayolah masuk ke klub. Secepatnya. Cuman maksudnya kalau ada juga ya nggak akan diantar gitu Om. Cuman Iya. emang belum ada aja. Mungkin saya juga masih asik dengan dunia saya sendiri dulu gitu loh. Tapi udah tinggal milih ya. Aduh tinggal pilih. Enggak juga sih. Waduh bahaya itu. Aduh seru. Oke, teman-teman masih di Ngaso khas Racing for Auto News jam 15.30 hari ini, hari Rabu 13 Januari, masih bareng Kang Irdam Ruhdiansah, dikenal di dunia drifter profesional dengan nama M Irdam, dan didukung oleh banyak sponsor. Banyak. Akhirnya banyak sponsor dengan segala perjuangannya. Dan terakhir nih Kang Irdam, kita sudah 1 hour. Apa yang menjadi pesan penting buat teman-teman kita nih, teman-teman sejawat aja lah yang satu Pesan case sama kita. Oke, pesan untuk apa ya ini Om? Pesan mungkin Yang pertama buat balap, yang Buat kedua untuk kehidupan. ya harus lebih berani survive, maksudnya jadi gini Om, kayak kalau saya pribadi, saya tuh punya pikiran apa yang saya takutin itu saya lakukan, dalam arti kayak gini. Misalkan saya takut dengan ketinggian, saya menaklukkan itu ketinggian kayak gimana sih. Nah itu dari situ tuh apa ya, bisa menjadi jawaban, dalam arti sebenarnya jawaban yang kita cari-cari itu dari ketakutan mungkin. Iya. Gitu. Jadi jawaban yang kita cari-cari selama ini itu mungkin karena kita ngerasa takut ini, takut itu, padahal jawaban itu ada di situ gitu. Iya. Itu yang saya alamin dari dulu tuh kayak gitu. Saya selalu menaklukkan ketakutan itu tersendiri gitu. Menaklukkan rasa takut itu kehidupan. Nah teman-teman, pesan dari Kang Idam adalah menaklukkan rasa takut. Nanti akan kita ulas juga di news Racing for Auto News tentang obrolan kita. Dan satu lagi, keep fokus ya. Pesan di awal obrolan kita tadi adalah fokus lah. Memang boleh lah ngacak ya, ngulik semua cabur dicoba, tapi memang harus ada yang difokuskan gitu. Karena kita nggak bisa maruk, maksudnya nggak bisa kita harus pilih satu gitu, karena hidup itu pilihan. Bener. Jadi kayak istri aja jawabnya nggak boleh dua sebenarnya. Iya, betul. Harus satu. Harus ada yang harus itu. diketahui satu padahal dua. Iya, itu kan ngikutin Tarmah ya. Parah nih Om Edwin. Oke, dan sepakat ya bahwa motorsport adalah mahal. Buktinya Kang Irdam, Ya. khususnya teman-teman yang satu hobi dengan kita di sini, ya motorsport adalah mahal. Itu bagian dari cita-cita, karena memang Kang Irdam sudah membuktikan lu mau milih mana gitu, mau milih racing motorsport atau memilih berkuliah ria gitu kan. Memilih racing motorsport yang berawal justru dari jalanan ya kan ya. Iya, saya liaran. Ya, tapi kalau itu harus serius, kembali lagi ke niat gitu. Oke Kang Irdam, nuhun pisan, kita udah Sami-sami, ngobrol. Om Edwin, sami-sami. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tentunya kita tunggu terus aksinya Kang Irdam. Ditambah lagi kita akan tunggu bagaimana live-nya dia di Supermoto yang akan datang. Ini menjadi acuan. Nanti kalau jadi ada dua, jangan-jangan ada dua nanti fokusnya. Kalau nggak ada, gue Supermoto. Baik, kita ketemu lagi di Ngaso selanjutnya, ngobrol asik santai sore bersama Racing for Auto News. Kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat. Sekali lagi, jangan sampai kelewat. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional, kita akan ketemu selalu di ngopi sore asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri, foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita
Dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.